Sejak awal kita membaca bahwasanya para sahabat dan tabi'in 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar diperjumpakan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amal-amalnya dalam Ramadan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita sudah mendapatkan pencerahan bahwasanya bekal Ramadan adalah bekal ruhiyah. Bagaimana ruhiyah itu diisi keimanan, bagaimana ruhiyah itu untuk kita tazkiyah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita mendatangi orang yang menzolimi kita dan kita memaafkannya. Telah mendatangi orang yang kita zolimi dan kita minta maaf kepadanya. Barangkali kita sudah membuat pesan WA untuk minta maaf, mohon maaf. Itu bagian adalah persiapan ruhiyah agar kita menjambut Ramadan dengan penuh penyucian jiwa, sehingga Allah isi jiwa hati ini dengan mudah. Persiapan ilmu, barangkali kita sudah membaca syarat-syarat, fardu, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu adalah persiapan ilmunya. Barangkali kita sudah mempersiapkan amal-amal yang telah latihan di bulan Rajab dengan mengumpulkan pohon-pohon Ramadan, yaitu puasa, Al-Quran, zikir, salat dan lain sebagainya. Barangkali kita sudah mempersiapkan bekal untuk itu semua. Pasar-pasar hari ini sudah ramai, ibu-ibu telah mempersiapkan itu semua, dan banyak sekali persiapan. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 188 Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 89 kali Allah menyampaikan, menyeru dengan panggilan khusus, panggilan indah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Salah satu dari 89 inilah tentang puasa. Setiap kali Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu hanya 2 kemungkinan, apakah perintah dan larangan. Dan bagi orang yang beriman ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ibarat seorang pesuruh atau budak kepada majikannya, ia siap siaga untuk menyambut seruan, panggilan, ajakan, perintah apa yang akan Allah berikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah telah mencatatkan, memperdukan siam. Mengapa bukan furida? Mengapa bukan wajibah? Tentunya lebih kuat kalau kutiba majhul, telah ditetapkan, telah ditulis. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua amalan-amalan setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti dan otomatis mudah kita untuk menggapai daripada tujuan perintah itu, at-tarajji la'allakum tattaqun. Jadi poin pertama adalah ajakan seruan Allah tentang ayat puasa adalah untuk menguatkan keimanan. Bagaimana kita mengukur kuat lemahnya iman kita? Seperti kita HP kita, kuat lemahnya baterainya. Maka bagi orang-orang yang jauh-jauh sebelum datang Ramadan, ia sudah merindukannya, ia sudah mempersiapkannya. Dan bagi orang yang responnya terhadap panggilan Allah, panggilan yang terindah dari Allah, barangkali biasa-biasa saja, maka kuatkanlah keimanan. Dan kita sambut puasa dengan pertama adalah dengan keimanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Maka pohon Ramadan setelah kita berpuasa, maka kita diajak untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim.
interaksi kita kepada Al-Quran? Bukankah kalau kita sholat maka kita berkomunikasi kepada Allah? Dan jika kita baca Al-Quran, kita khitabnya, kita orang keduanya, Allah sedang berbicara sama kita. Maka momentum puasa adalah kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya, dengan cara mentadabburinya, memahaminya, berusaha mengamalkannya, dan kita tabligh menyampaikannya apa yang menjadi pesan-pesan yang kita dapatkan selama Ramadan. Oleh karena itu, kita masing-masing berencana berapa kali khatam. Saya akan fokus tadabbur pada surat apa, lain sebagainya. Dan tujuannya adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana kita menakar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sejauh mana keyakinan kita bahwasanya Allah menjadi CCTV kita, Allah Al-Alim Al-Basir As-Sami', bahkan hembusan apa yang terbetik dalam jiwa diri kita, Allah Al-Alim. Maka di ayat 186 untuk menakar bagi kita bahwasanya sejauh mana kedatangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Mujadalah disampaikan, kalau kita bertiga yakin Allah yang empat, kalau kita berempat yakin Allah yang kelima, kalau kita berenam yakin Allah yang ketujuh, atau bahkan lebih banyak lagi. Maka puasa ini menakar, mengokohkan jiwa kita sejauh mana kedatangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang pejabat yang diamanah negara suatu jabatan, apakah rasa takut kita ke KPK lebih besar daripada ketakutan kita pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang selanjutnya adalah bagaimana intensnya kita berdoa. Intensnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin kita bahwasanya doa adalah proposal kita seorang hamba kepada permintaan kita hamba kepada yang di atas. Dan yakin Rasulullah menyampaikan bahwasanya orang yang berpuasa otomatis dan pasti akan dikabulkan doanya. Tinggal kita untuk 1446 ini, hajat-hajat apa yang kita akan munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat-hajat apa yang kita perbanyak di waktu-waktu makbul di puasa, ketika sujud, ketika antara azan dan iqamah, apalagi ini musim hujan, semuanya syarat-syarat menyertainya. Maka hendaknya kita pada saat ini sudah melis apa yang mesti kita munajatkan. Doa-doa dalam Al-Quran mesti kita sudah mulai membuka-bukanya. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah sudah mulai kita buka untuk kita lapaskan. Dan doa-doa terkait dengan ujian, cobaan pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, dan bangsa kita, sudah mulai kita melisnya dan kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat 187 menjelaskan bahwasanya puasa orang-orang sebelum kita, bahwasanya betul-betul mereka ketika puasa menjauhi istri mereka. Uhilla lakumul lailatus siyam rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ketika turun ayat ini, Umar ibn Khattab yang awalnya malam hari tidak mau mendekat istrinya, karena tradisi syariah sebelumnya bahwasanya umat-umat sebelumnya ketika berpuasa mereka menjauhi istrinya tidak hanya pada siang hari tetapi pada malam hari. Ini juga menunjukkan bahwasanya
kita harus taat pada hukum. Ada agama yusra di dalamnya, ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa antum aqifuna bil masajid. Sudahkah ada konsep tabattul dalam Al-Quran? Waktu yang kita betul-betul fokus beribadah kepada Allah. Tabattulnya kita 24 jam adalah salat 5 waktu. Tabattulnya bersungguh-sungguh kita untuk connect kepada Allah ketika kita salat Jumat. Tabattulnya kita dalam 1 tahun adalah 10 hari terakhir di Ramadan. Dan selanjutnya ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan ila akhir ayat. Kita di situ untuk taat hukum. Jangan kita